apabila disiraminya dengan alat penceduk air dulab au gorbin atau dengan timba besar, maka wajibnya zakat ialah separuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi lailah binailil ilmi wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang sama-sama harap ridho dan rahmat Allah. Dalam masalah zakat juru tanaman dan buah-buahan, ini tetap tidak baku, harus 1/10. Tergantung tanaman dan buah-buahannya, bagaimana cara pengurusannya. Wa fiha in sukiyat bima isama awis saihi al-usru wa in sukiyat bidawaliba au gorbin isqul usri. Dalam masalah sawah atau tanaman dan buah-buahan itu, in sukiyat apabila disirami bima isama dengan air hujan, maksud ma'isama itu air hujan, awis saihi atau dengan air banjir, al-usru, maka wajib zakatnya adalah 1/10 gitu. Jadi apabila yang disiraminya dengan air hujan atau air banjir atau air kali, maka dikeluarkan zakatnya apabila sudah nisab itu hanya 1/10. Tapi wa in sukiyat bidawalin, apabila disiraminya dengan alat penceduk air dulab au gorbin atau dengan timba besar, maka wajibnya zakat ialah separuh dari 1/10-nya. Jadi setengah dari 1/10. Jadi contoh misalnya dapat padi 1 ton, dikeluarkan zakatnya berarti 1 kintal. Tapi kalau padinya disiraminya pakai air irigasi dan juga bayar kepada yaitu pengairan, berarti yang dikeluarkannya hanya setengah dari 1/10, berarti hanya 50 kilo. Maka kita rinci, yajibu pihak sukiya bima isama wa nahwihi, bukan cuma air hujan dan juga sebangsa air hujan. Wajib dalam tumbuh-tumbuhan yang ada di sawah atau buah-buahan apabila disirami dengan air hujan atau semisalnya, wa nahwihi kasalji, seperti disirami dengan air es. Kalau misalnya di daerah yang dan dingin, daerah salju, disiraminya dengan air es, atau wasaihi atau dengan air banjir. Asai wa huwa al-ma'ul jari ala wajhil ardi bisababi saddin nahril adib. Yang dimaksud saih itu adalah air yang mengalir, yang luber ke tanah lapang karena terhalangnya arus di sungai yang besar, maka disebut banjir gitu kan. Maka asai dijelaskan lagi maknanya. Maka minjurin wasimarin al-usru, maka yang dikeluarkan zakatnya itu adalah 1/10 dari hasil panennya. Wa kadal ba'lu wa alladhi yasrabu minan nahri yuruqi likurubi minal ma'. Demikian juga apabila sawah itu mendapat aliran air melalui sela-sela tanah dari sungai yang ada di dekatnya, jadi ada rembesan dari tetangga sawahnya gitu kan, maka itu juga sama, yang dikeluarkan adalah 1/10.
Sedangkan wa amma ma yusrabu bin nawadi wa hiya ma yustaqo 'alaiha minal hayawana aw bid dawalim aw istarahu aw askahu bil gharabi wa huwa dalwul kabir papi nisful usri. Apabila suatu sawah atau tanaman itu disirami dengan nawadi, apa itu nawadi? Wahya ma yustaqo 'alaiha minal hayawana. Yang disebut nawadi itu adalah hewan yang biasa dipakai untuk mengambil air, untuk mengangkut air, untuk disiramkan ke sawah-sawah atau kebun-kebun. Jadi menggunakan binatang khusus, yaitu untuk mengambil air. Jadi misalnya kita punya tanaman di sini, tapi ngambil airnya dari irigasi. Bagaimana kalau misalnya bukan binatang tapi motor atau mobil? Ya semisal. Itu genset itu semisal sama. Jadi disiraminya gitu. Genset berarti seperti timbaan tadi. Gitu. Kiaskannya ke timbaan. Sama itu juga, yaitu tidak 1/10 tapi nisful usri. Setengah dari 1/10. Gitu. Jadi kalau 1 kintal itu hanya setengahnya, berarti 50 kilo. Kalau 1 kintal itu 100 kilo. Gitu. Kalau takaran kilo, karena di negara kita itu mayoritasnya takaran kilo, gitu. Takaran kilo, tapi tetap tidak merubah takaran yang aslinya. Tapi kalau misalnya dengan takaran kilo, yaitu seperti itu. Maka disiraminya atau disirami dengan alat penciduk air. Itu seperti genset tadi, itu walaupun pakai mesin, karena mesin juga tetap pakai modal, gitu kan. Ini yang dimasalahkannya adalah airnya, atau dengan air yang dibeli, atau dengan timba yang besar, maka wajib zakatnya ialah separuh dari 1/10. Wal makna min jihatil farqi adamul munati fil awali wa usulul munati pisani. Maka yang terkandung di dalam perbedaan pengeluaran zakat antara kedua masalah ini adalah di dalam masalah pertama tidak perlu mengeluarkan ongkos, dan sedangkan di dalam masalah yang kedua harus mengeluarkan ongkos penyiraman. Nah itu, jadi masalahnya berarti ada dua masalah. Yang pertama tidak mengeluarkan ongkos, maka itu adalah 1/10. Kalau yang mengeluarkan ongkos berarti separuh dari 1/10. Jadi ongkos di sini ongkos penyiraman, bukan ongkos seperti beli pupuk, gitu kan, ngeramet, gitu kan, nyangkul, bukan. Hal seperti itu tidak termasuk di sini. Jadi penyiramannya. Asal pokok adanya pembagian nisab dari nisab zakat juru ini ataupun buah-buahan sehingga menghasilkan 1/10, dasarnya dari mana? Dasarnya wal aslu bidzalika qaulu alaihi salatu wasalam bima saqatis samahu wal uyun au kana asariyal usul wa bima yusqa binadhi nisful usri rawahul Bukhari. Yang dijadikan dalil landasan atas wajibnya zakat tersebut ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tumbuh-tumbuhan yang disirami dengan hujan atau air sumber atau sumber air atau tanah itu tanah atsur. Tanah atsur itu kalau bahasa Sunda mah rancak gitu, yang selalu becek terus gitu. Tanahnya itu yang selalu lembab, itu tanah atsur. Jadi nanti di depan ada penjelasan apa itu atsur. Tanah atsur itu tanah yang selalu lembab gitu, yang selalu becek. Maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/10-nya. Dan yang disirami dengan menggunakan timba wajib mengeluarkan zakatnya separuh dari 1/10-nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam hadis Imam Muslim, wapi Muslim pima saqatil anhar wal goibu al usru wabima sukia bisakia nisful usri. Tumbuh-tumbuhan yang disirami dengan air sungai dan juga mengandung hujan
maka wajib mengeluarkan zakatnya itu 1/10-nya. Dan tumbuh-tumbuhan yang disirami dengan menggunakan alat penyiram, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/2 dari 1/10-nya. Ini di riwayat Muslim. Berarti maknanya sama. Maksudnya adalah sama, walaupun bahasa hadisnya beda di antara yaitu hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dan dalam riwayat Abu Dawud, fil ba'li al-usru, ya artinya pada yang disirami dengan air hujan zakatnya 1/10-nya. Nah, itu diperkuat lagi di hadis riwayat Abi Dawud. Kemudian wan aqdal ijma' ala madzakarnahu qala Baihaqi wa ghairi. Ijma' telah menetapkan sebagaimana apa yang telah yaitu saya terangkan tadi, kata pengarang kitab, demikian kata Al-Baihaqi dan ulama-ulama lainnya. Wal asariyu bi ainin muhmalah, tadi ada atsur ya, itu asur itu asaria, bi ainil muhmalah wasai musmalah, yaitu yang dimaksud huwa alladzi la yasrobu ila min matorin bi antuh faro hafiratun yajri bihal ma'u minas saili ila usuli sajar. Jadi yang dimaksud asur tanah yang lembab, yang becek, kalau bahasa Sunda tanah rancak gitu. Itu yang dimaksud adalah asur yang diberi harokat patah dan juga rohnya muhmalah, artinya adalah tanah yang tidak menyerap air kecuali air hujan gitu. Jadi sudah dibikin sawah gitu kan, ada kalau di bahasa Sunda mah ada padi sawah, ada padi rumah gitu. Itu nanam padinya yang di darat gitu kan. Nah, ini mah yang dibikin galian untuk menampung air hujan, itu asur. Maka caranya ialah dengan menggali tanah supaya keluar air. Dengan air tersebut membanjiri lubang-lubang galian, lalu mengalir ke pangkal-pangkal tumbuh-tumbuhan. Itu sama, jadi asur. Jadi itu juga sama, yaitu adalah dikeluarkan zakatnya hanya 1/10-nya. Kenapa dinamakan asur? Waktu samatil kalhapratu asuron li anal maro yata asaru biha idalam yasur biha. Galian-galian tersebut dinamakan asur karena sering orang terjatuh yaitu ke dalam galian itu jika tidak melihatnya. Jadi kadang-kadang ada yang terpeleset sehingga terjatuh ke galian tersebut, ke empang gitu kan. Sehingga dari rembesan empang itu ngalir ke sawah ataupun ke tanaman yang diserap airnya oleh akar-akar tanaman. Walau sukiyati simaru wajru bima yujibul usra wa bima yujibun isbal usri ala sawaid wajaba salah satu arba'in usri amalan bitaskit. Apabila pohon buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan sawah yang disirami dengan sesuatu yang menjadikan wajib zakat 1/10 dan juga disirami dengan sesuatu yang mewajibkan zakat 1/2 dan 1/10, maka kewajibannya ialah mengeluarkan 3/4-nya 1/10, 3/4 1/10. Hal ini untuk menjalankan pembagian secara rata dan adil. Dalam arti, biasanya punya tanamannya yang sebagian itu disirami dengan air hujan, sebagian yaitu adalah pakai modal, membeli air, genset dan lain sebagainya, atau membeli dari irigasi, bayar ke pengairan. Kalau digabung hasilnya itu jadi 1 nisob. Ini kadang-kadang permasalahan bisa jadi terjadi seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang sudah ada dalam pikiran untuk bertanya itu, tapi sudah dikupas oleh ulama di sini. Jadi separuhnya yaitu disirami dengan air hujan, dapat misalnya 1/2 ton. Yang 1/2 ton lagi dapat dari yaitu sawah yang airnya beli dari irigasi, atau misalnya menggunakan genset, atau misalnya yaitu harus memberi upah terhadap orang yang ngambil air gitu. Maka cara mengeluarkan zakatnya
adalah 3/4 dari 1/10. Lebih kecil ya, gitu kan. 3/4 dari 1/10. Kan tadi kalau dari 1 ton itu misalnya kan 1 kintal. Nah, dari 1 kintal ambil 3/4. Kalau misalnya gabungannya, gitu. Gabungan sebagian yang disirami dengan air hujan, sebagian yang tidak disirami air hujan. Alias misalnya beli airnya. Ketika digabungkan jadi 1 ton. Ketika digabung hasilnya itu jadi nisab, gitu. Maka mengeluarkan zakatnya bukan 1/10 dan bukan setengah dari 1/10, tapi 3/4 dari 1/10. Berarti hanya 25 kilo. Kenapa jadi 25 kilo? Wajib salah satu arba'il usri amalan bitaskit. Hal ini untuk menjalankan pembagian secara rata dan adil, kayak itu. Jadi supaya rata dan adil, yaitu maka dijatuhkan ukurannya adalah 3/4 dari 1/10. Jadi hal ini untuk menjalankan pembagian secara rata dan adil. Wa in golaba ahaduhuma payuk satu aidon alal azhar. Jika penyiraman yang satunya ada yang lebih banyak, maka juga harus dibagi menurut kaul yang azhar wajahnya. Misalnya ada yang lebih gitu. Contoh, dari tanaman yang disiram pakai air hujan atau semisalnya seperti yang sudah disebutkan tadi, dapat 60 kilo misalnya, dapat 60 kintal. Kemudian dari tanaman yang disiram pakai air irigasi atau beli airnya itu dapat 40 kintal misalnya. Jadi 1 ton kalau digabung. Nah, maka menurut yaitu kaul yang zohir, yang azhar wajahnya, maka itu harus dibagi. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, di sini ada obatnya. Wa in juhilal amru falam yudro bima sukial aksaru ja'alnau nisbain li anal asla fi kulli wahidin ada muziyadah ala sahibihi wahina idin fayajibu salah satu arba'il usri. Jika tidak diketahui secara jelas mana yang lebih banyak digunakan untuk menyirami, maka kami baginya menjadi 2 bagian, karena menurut asalnya tidak ada salah satunya melebihi yang lainnya. Jadi wajib mengeluarkan zakatnya 3/4 dari 1/10. Kenapa kita harus tahu? Karena ini Karawang itu ya banyak sawah. Nah, jadi kalau misalnya orang yang panen padi mengeluarkannya kok hanya 25 kilo dari per ton sebenarnya gitu, maka dilihat dulu ini cara nanam padinya bagaimana. Apakah ini digabung dari yang disirami dengan air hujan dan yang disirami dengan air irigasi? Jadi perlu kita tahunya supaya kita tidak timbul sosial kepada orang yang panen. Kalau tidak tahu, oh pelit amat kan gitu. Ya akhirnya jadi suudon kayak gitu. Seperti kadang-kadang kan banyak yang suudon terhadap orang kaya. Orang kaya kok pelit amat, tapi tidak pernah mengetahui suka sodako apa tidak, nah gitu. Yang kadang-kadang sodakohnya di luar daerah, kadang-kadang tidak ketahuan di daerahnya sendiri. Gitu. Dan juga kenapa kok tidak suka bersodakoh di lingkungannya sendiri? Mungkin karena lingkungannya tidak bisa rapi, mungkin seperti itu. Kadang-kadang terjadinya ketika sering dengan orang-orang yang gemar bersodakoh dan sodakohnya di luar daerah, kadang-kadang seperti itu. Makanya bukan berarti kita harus manut terhadap orang kaya, tapi bagaimana caranya supaya orang kaya itu bertambah takwa, supaya kekayaannya benar-benar pakai ibadah. Jadi kadang-kadang ya, terkadang ibadahnya orang kaya itu dengan hartanya, terkadang ibadah orang miskin itu dengan saubarnya, begitu. Jadi sebetulnya seimbang semuanya, tidak ada harus saling menjelekan dan juga saling menuntut.
Jadi jangan sampai sawang sinawang lah dalam hal seperti itu. Yang terpenting kita tahu ilmunya supaya kita tidak mudah suudon, bisa menjaga kesucian hati dalam hal muamalat juga, dalam hal zakat juga. Walau alimna anna ahaduhuma aksaru wa jahilna ainahu faqad tahaqqaqna annal wajiba yang anil usri wa yajidu ala nisbil usri fayahudu qadral yakin ila ayyatabayyanal halu qala ul mawardi. Seandainya kita melihat salah satu cara siraman melebihi cara yang lain, akan tetapi kita tidak jelas mana yang lebih banyak, maka kita yakinkan bahwa yang menjadi kewajiban kita ialah kurang dari 1/10 dan lebih dari separuh 1/20. Lalu kita ambil perkiraan dari apa yang kita yakini hingga menjadi jelas masalahnya. Jadi kalau misalnya tidak jelas, ini yang mana? Apakah 1/10, apa 1/20, gitu kan? Maka ambil keyakinan kita sehingga jelas masalahnya. Tapi kalau masih tetap kurang jelas, maka ambil 3/4 dari 1/10. Mungkin dari saya cukupkan dulu sekian. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, semoga yaitu Allah memaafkan dan juga hadirin sekalian yaitu memaafkan, dan dari ketidaksempurnaan semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang Maha sempurna. Dari kekurangannya semoga ditambah oleh Allah, dan lebihnya semoga dikurangi oleh Allah. Allah dan Rasul mustahibung ya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya, dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu